Efeknya sementara, tapi rusaknya seumur hidup. Agak ironis ya, bahwa obat-obatan yang diciptakan untuk membantu manusia malahan bisa membahayakan tubuh dan juga kesehatan jiwa. Yuk simak video ini sampai habis. Halo sahabat Siloam, perkenalkan nama saya Dr. Friska Gurning, spesialis kedokteran jiwa. Sekarang saya praktek di Siloam Hospital Jambi. Hari ini kita akan membahas tentang penyalahgunaan pada obat-obatan. 4 jenis zat yang sering disalahgunakan: stimulansia, depresan, halusinogen, dan zat adiktif. Stimulansia adalah zat-zat yang dapat merangsang sistem saraf pusat sehingga dapat meningkatkan semangat, gairah. Zat-zat yang termasuk pada stimulansia seperti kafein, nikotin, kokain, amfetamin, metamfetamin, dan ekstasi. Depresan adalah jenis zat yang dapat mengurangi aktivitas fungsi tubuh, sehingga orang yang menggunakan zat depresan ini bisa lebih tenang, lebih mudah tidur, bahkan tidak sadar diri. Contoh-contoh zat depresan adalah alkohol, obat-obat penenang, heroin, kodein. Zat adiktif adalah zat yang paling berbahaya karena tingkat adiksinya paling tinggi. Contoh-contohnya adalah ganja, morfin, heroin, opium. Awalnya obat-obat tersebut digunakan untuk kepentingan medis, misalnya menghilangkan rasa sakit atau menghilangkan gejala-gejala tertentu. Namun, seiring berjalannya waktu, obat-obat tersebut sering disalahgunakan. Lalu, apa sih penyebabnya bisa terjadi penyalahgunaan zat? Awalnya dimulai dengan kebutuhan. Contohnya, seorang yang pernah kecelakaan menggunakan obat-obat tertentu, kemudian berlanjut menjadi ketergantungan. Yang kedua, diawali dengan kebiasaan. Contohnya, orang yang tidak bisa tidur sering menggunakan obat tidur, sering kebiasaan bahkan menjadi ketergantungan. Contoh berikutnya adalah orang-orang yang stres. Karena stres, untuk menghilangkan stres dia menggunakan obat-obat penenang. Karena kebiasaan menggunakan obat-obat penenang ini akhirnya menjadi kecanduan. Penyebab ketiga adalah rekreasional yang tidak terkontrol. Awalnya coba-coba untuk kesenangan, akhirnya kebiasaan bahkan menjadi ketergantungan. Lalu apa akibatnya apabila kita terus-menerus menyalahgunakan zat? Akibat pertama adalah gangguan emosi seperti depresi, sedih, cemas, marah, emosi tidak stabil, bahkan menjadi gangguan kejiwaan. Akibat kedua adalah gangguan fisik seperti kerusakan saraf, gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi liver, penurunan berat badan, dan gangguan pada fisik lainnya. Tidak hanya pada narkotika yang ilegal, obat-obat sehari-hari pun bisa menjadi berbahaya apabila dikonsumsi dengan tidak benar. Contohnya obat flu, obat asma, obat pusing, obat pereda nyeri, dan obat tidur. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk pencegahan penyalahgunaan zat? Yang pertama, jangan menggunakan zat atau obat dengan sembarangan. Gunakanlah obat sesuai dengan indikasi dan sesuai dengan dosis yang tepat. Kedua, apabila terjadi masalah kejiwaan atau mental emosional atau stres, jangan langsung menggunakan obat penenang, tetapi terlebih dahulu konsultasikan ke psikiater atau psikolog. Kita harus menghindari lingkungan atau sosial yang bisa menjerumuskan kita pada penyalahgunaan zat. Apabila orang-orang terdekat kita sudah mengalami penyalahgunaan zat, kita harus meyakinkan orang tersebut untuk melakukan rehabilitasi penyalahgunaan zat supaya masalah tersebut tidak berlanjut bahkan bisa diselesaikan. Seringkali penyalahgunaan zat dimulai dengan keadaan mental yang kurang baik dan pengetahuan risiko yang minim. Jika dirasa membutuhkan penanganan yang lebih lanjut, jangan ragu untuk datang ke tenaga profesional seperti psikiater maupun psikolog agar tidak terjerumus pada penyalahgunaan zat. Sahabat Siloam, jangan sembarangan mengkonsumsi obat ya. Konsultasikan pada tenaga medis profesional sebelum memutuskan untuk minum obat-obatan apapun. Salam sehat.